Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Dari rumah kita masing-masing, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kepada Tuhan pada kebaktian Minggu Paskah kelima, tanggal 10 Mei 2020. Tata kebaktian yang kita pergunakan adalah Tata Kebaktian 2. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermana bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu Paskah kelima diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin-Mu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita di dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa,
tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang-ulang bukan di hadapanmu, kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, lalu ku rindu. Rasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, lalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana ditulis dalam kitab Yesaya pasal pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya pada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ya Tuhanku,
sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kami menaikkan syukur Tuhan oleh karena tuntunan dan penyertaan tangan kasih-Mu dalam berbagai aktivitas di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Kami mengucap syukur jika pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk turut serta ambil bagian dalam kebaktian Minggu Paskah yang kelima. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau berkenan hadir tengah-tengah persekutuan kami, dan kami meyakini kehadiran-Mu melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan. Kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar kuasa Roh Kudus menolong dan melengkapi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu. Bahkan sabda kebenaran firman-Mu semakin meneguhkan iman percaya kami, dan kami semakin setia untuk melakukan apa yang Tuhan teladankan di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Rumah Bapa, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kami juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang
Kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita tinggal di Cirebon, kita berada di kaki Gunung Ciremai. Pernahkah kita mendaki Gunung Ciremai? Saya belum pernah. Namun saya punya pengalaman mendaki Gunung Gede dan Gunung Parango di daerah Puncak. Kalau mendaki gunung, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak hal yang perlu kita persiap, dari perlengkapan diri, demikian juga berbagai kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mendaki gunung, selain kita perlu mempersiapkan berbagai bekal dan akomodasi untuk kepentingan kita, yang terpenting juga adalah kita tahu jalur atau jejak mana yang akan kita lewati. Kalau kita sembrono, kalau kita sembarangan, mau jalan lewat mana saja, memang sih kemungkinan bisa sampai. Namun juga bisa dipastikan kita tersesat, tidak sampai di puncak yang hendak kita tuju. Mendaki gunung untuk sampai kepada puncak gunung itu. Maka kalau kita sudah berada di puncak, ada rasa yang bahagia, ada rasa yang seakan-akan terlepas beban. Happy. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, gambaran tentang mendaki gunung sesungguhnya juga menjadi perumpamaan perjalanan kehidupan kita. Apa yang akan kita capai? Kemana kita arahkan langkah kita? Apa yang hendak kita tuju dalam kehidupan? Sebagai orang percaya, kita mau belajar melalui firman Tuhan. Melalui Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 kita ajak bersama-sama untuk menghayati dan memaknai perjalanan kehidupan kita. Gambaran yang menarik melalui Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14 melalui sosok Thomas dan Filipus yang seringkali menggambarkan diri kita sebagai manusia yang tidak mampu untuk mengenali Tuhan di dalam kehidupan. Kalau tidak mampu mengenali Tuhan, bagaimana mungkin untuk tahu arah dan tujuan jalan yang ditunjuk kepada kita? Oleh karenanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana menjalani kehidupan untuk sampai kepada tujuan. Tujuan kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan adalah kehidupan itu sendiri. Tujuan kehidupan adalah kehidupan setelah kematian. Tujuan kehidupan adalah tinggal bersama dengan Kristus di rumah Bapa di sorga. Kalau kita sudah mengetahui tujuan kehidupan kita masing-masing, maka hal yang juga perlu kita lakukan, bagaimana kita melalui jalan agar sampai
pada tujuan tersebut. Jalan mana yang harus ditempuh? Melalui Injil Yohanes 14 digambarkan bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai jalan. Yesus sebagai alat atau sarana menuju tujuan yang dimaksud. Yesus yang adalah jalan, maka kita harus melalui jalan itu untuk sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tanpa melalui aku. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju Bapa, menuju kehidupan kekal, hidup bersama dengan Kristus di rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ajaran yang disampaikan oleh Kristus tidak mudah ditangkap dan dicerna oleh manusia. Bahkan murid-murid Kristus sendiri, sebagaimana yang digambarkan dalam pembacaan kita yang menampilkan sosok Thomas dan Filipus yang tidak mampu menghayati tentang Kristus dengan sungguh-sungguh. Ia masih mempertanyakan dengan pertanyaan memang mungkin saja ingin semakin meneguhkan, tapi juga bisa sebagai bentuk keraguan-raguan. Tentu sebagai orang percaya belajar melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk tidak perlu ragu lagi. Namun sebaliknya, kita harus yakin dan percaya kepada Kristus bahwa ialah jalan menuju Bapa. Kepercayaan ini memiliki dasar kebenaran. Sebagaimana Kristus telah mendemonstrasikan berbagai hal di tengah-tengah pelayanannya, kehidupannya yang menggambarkan karya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa jalan yang ditunjukkan oleh Kristus selain didasarkan pada kebenaran, namun juga menuju pada kehidupan sebagaimana tujuan hidup, yaitu kehidupan itu sendiri, kehidupan setelah kematian. Kalau kita menjalani kehidupan melalui Kristus, menapaki jalan yang ditunjukkan oleh Kristus yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, maka kita akan sampai pada kehidupan bersama dengan Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau diajak bersama-sama dalam penghayatan merayakan Paskah di minggu yang kelima ini dengan tema percaya kepadanya, melakukan yang Ia contoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana minggu lalu kita terus diajak dalam penghayatan dan pemaknaan akan keteladanan Kristus. Bagaimana Kristus menjadi guru, digugu dan ditiru. Digugu, didengar dan dipahami, dimengerti apa yang diajarkan, dan selanjutnya ditiru, dicontoh di dalam realitas kehidupan. Firman Tuhan sebagaimana Injil menggambarkan karya keteladanan Kristus di tengah-tengah dunia ini yang penuh makna, yang berisi tentang pengajaran, maka kita harus hayati dan pahami sebagai sebuah kebenaran. Dan selanjutnya, kalau kita
dapat menghayati dan memaknai apa yang diajarkan oleh Kristus, maka ini menjadi spirit dan motivasi agar kita melakukan apa yang diteladankan atau dicontohkan oleh Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali dalam realitas kehidupan yang menjadi kendala utama ternyata bukan dari luar kita. Yang menjadi kendala utama seringkali adalah diri kita. Diri kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas. Gambaran firman Tuhan tentang Thomas dan Filipus mau menunjukkan tentang kendala tersebut. Mereka berdua belum memiliki keyakinan. Mereka belum penuh percaya. Disinilah hal penting yang harus kita hayati dalam merayakan Paskah. Merayakan karya pengorbanan Kristus di kayu salib, bagaimana Kristus menaklukkan dan mengalahkan maut di Sabtu Sunyi dan bangkit di hari Minggu. Keselamatan inilah yang perlu terus kita hayati dan maknai. Kristus telah menyelamatkan kita. Amin. Inilah yang harus menjadi keyakinan kita, kepercayaan kita. Kepercayaan pada karya penyelamatan Kristus yang telah dianugerahkan dan telah kita alami dalam kehidupan. Hal selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak boleh hanya berhenti pada keyakinan dan kepercayaan saja. Namun harus kita implementasikan, kita harus wujudkan keyakinan dan kepercayaan kita di tengah-tengah kehidupan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa anugerah keselamatan harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan? Disinilah kita diajar melalui firman Tuhan. Kalau kita masih ada dalam keraguan, sebagaimana Filipus dan Thomas, maka sulit untuk menjadi percaya yang penuh, apalagi melakukan apa yang Tuhan firman. Untuk dapat percaya secara penuh, memang kita belum secara langsung berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Atau di antara kita sudah pernah berjumpa dengan Kristus. Kalaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Kristus, paling tidak, sebagaimana Ia mengajarkan para murid-muridnya, percayalah dengan apa yang telah dilakukan. Kepekaan kita untuk melihat, kepekaan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Ini hal yang penting harus kita sadari. Sesungguhnya Tuhan hadir dalam setiap gerak kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan terus berkarya dan menyatakan kasih dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus menunjukkan jalannya. Adakah kita melihat jalan itu? Adakah kita melalui jalan itu? Adakah kita tertuntun oleh jalan yang ditunjukkan Tuhan itu? Itulah wujud kita melakukan apa yang Tuhan contohkan.
apa yang diteladankan Kristus dalam kehidupan kita, agar kita sampai kepada hakikat hidup, yaitu kehidupan setelah kematian. Tujuan hidup adalah kehidupan setelah kematian, yaitu hidup di rumah Bapa di sorga. Itu hanya dapat ditempuh, hanya dapat dijalani melalui Kristus, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu.
Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah setiap tangan yang sudah memberi ya Bapa. Berkatilah setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Biarlah ajarkan kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama bersyafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami menaikkan syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Sebagai sebuah persekutuan kami merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Karena kami masih diperkenankan untuk mewartakan sabda kebenaran firman bagi jemaat-Mu di tengah-tengah persekutuan GKP Bethel Cirebon, di tengah situasi dan kondisi pembatasan sosial berskala besar PSBB Kota Jawa Barat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu lah kami boleh ikut serta dan ambil bagian di tengah-tengah persekutuan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami di persekutuan dengan saudara seiman. Walaupun kami masing-masing berada di rumah tangga kami masing-masing. Namun kami merasakan Tuhan menyatukan, Tuhan mempersekutukan kami yang pada saat ini berada di berbagai tempat. Namun Tuhan utuhkan. Bapa di sorga, kami pun mengucap syukur melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami terus menghayati bagaimana kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Kami terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Tuhan berikan rezeki di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan bukakan berkat-berkat bagi keluarga kami masing-masing. Bahkan kami terus memohon, Tuhan perkenankan melalui keluarga kami boleh menjadi saluran berkat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Di mana saat ini ada begitu banyak orang-orang yang menderita, terpapar oleh virus corona. Baik mereka yang ada dalam positif terkena atau terjangkit virus corona, mereka yang ada dalam kondisi PDP, ODP, OTG, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan mendampingi mereka, menyertai mereka, memberkati berbagai upaya penyembuhan yang dilakukan oleh tenaga medis. Tuhan pun berkenan memberkati tenaga medis yang tiada lelah berjuang terus memberikan pelayanan medis untuk kesembuhan bagi setiap pasien yang dirawat, bagi setiap orang yang terpapar virus corona. Berkati senantiasa mereka dalam seluruh keberadaannya. Demikian juga keluarga mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan terus melingkupi. Tuhan sendiri yang menjaga dan memelihara keluarga, tenaga kesehatan dalam perjuangan mereka melawan dan menghadapi pandemi COVID-19. Bapa di sorga, kami pun berdoa sebagai pribadi, kami merasakan tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan dalam keseharian hidup dimanapun Tuhan menempatkan kami. Saat ini kebanyakan kami bekerja di rumah masing-masing. Atau kami juga terdampak secara ekonomi atas pandemi COVID-19. Kami juga menjadi bagian dari orang-orang yang ada di garda terdepan dalam menghadapi dan melawan COVID-19. Kiranya Tuhan sendiri yang terus
memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan menunaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan. Kami pun berdoa di tengah-tengah persekutuan kami, GKP Bethel Cirebon, kasih karunia Tuhan terus mengiringi, menyertai dan memberkati kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang terus dikembangkan oleh Majelis Jemaat bersama dengan pengawas perbenaran jemaat. Demikian juga berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan komisi-komisi, panitia-panitia dan unit pelayanan yang ada. Kasih karunia Tuhan kiranya terus mengiringi dan menyertainya. Kami mengucap syukur Tuhan jika panitia hari raya gerejawi dan hari khusus Tuhan sertai dan berkati dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanannya selama 2 tahun, dan hingga akhir pelayanannya semua dapat ditunaikan dengan baik. Itu semata-mata oleh karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan, dan biarlah pelayanan yang dilakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pun berdoa untuk rencana pemilihan majelis jemaat. Tuhan sertai dan berkati berbagai persiapan yang dilakukan oleh panitia, tahap demi tahap yang telah dikerjakan. Tuhan campur tangan. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang berkenan melayani jemaat-Mu sebagai penatua di majelis jemaat. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kebahagiaan dan sukacita oleh karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Kasih karunia Tuhan memampukan mereka untuk terus menaikkan syukur oleh karena cinta kasih dan kebaikan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Pertambahan usia baik kelahiran maupun perkawinan memampukan mereka untuk melihat karya Tuhan, untuk mengecap kebaikan dan cinta kasih Tuhan sehingga mereka menaikkan syukur. Kami pun berdoa bagi mereka yang ada dalam berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan, kiranya Tuhan hadir campur tangan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar atas pergumulan yang mereka hadapi. Pergumulan yang mereka hadapi salah satunya adalah mereka ada dalam kelemahan tubuh, mereka ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan berkati berbagai upaya-upaya penyembuhan yang tengah dilakukan. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Eti Rondo yang tengah ada dalam keadaan sakit, demikian juga Ibu Lucia Rondo. Tuhan juga berkenan memberkati, Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kami pun hendak memohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat tercinta Indonesia, terlebih dalam suasana pandemi COVID-19. Upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona melalui PSBB, Tuhan berkenan memberkati agar pandemi COVID-19 dapat berlalu, dapat diatasi oleh pemerintah, sehingga kami boleh kembali dalam kehidupan normal seperti sedia kala. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, hikmat dan kuasa Tuhan karuniakan agar mereka penuh hikmat dan kuasa Tuhan melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Gereja-gereja yang ada di Republik tercinta Indonesia kiranya juga dapat mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan bagi rakyat tercinta Indonesia ataupun memutus mata rantai penyebaran virus corona di bumi tercinta Indonesia. Bapa di surga, kami pun mengucap syukur tatkala Tuhan berkenan memberkati anak-anak kami di kelas 12 yang telah menyelesaikan studi mereka
sehingga mereka memperoleh kelulusan. Tuhan menyertai dan memberkati di dalam upaya dan usaha untuk mencari perguruan tinggi atau jenjang selanjutnya, atau mereka akan bekerja. Kasih karunia Tuhan terus menyertai, mampukan mereka untuk menaikkan syukur karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami pun menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan anak-anak kami di tengah studi mereka masing-masing. Demikian juga mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang merindukan anak di tengah-tengah keluarga. Tuhan berkenan memberkati. Dan kami pun mengungkapkan doa-doa kami baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jelaskan Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Padamu sendiri, jalan di depan. Majulah ikut salib Yesus, tunggu dan tetap. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Percayalah kepada Kristus. Dialah jalan satu-satunya menuju Bapa, menuju kehidupan kekal di rumah Bapa di surga. Namun kita pun diingatkan tidak hanya percaya kepada Kristus, namun kita pun harus melakukan apa yang diteladankan kepada kita. Jalanilah hidup ini bersama dengan berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.